Ya, pemirsa, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI mengungkapkan pihaknya akan fokus konsolidasi untuk mempertahankan dan mendorong pemulihan pasar properti di sepanjang tahun 2023 ini. Adapun di tahun ini, pasar properti kembali diterjang proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi menjelang tahun politik. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI mengungkapkan pihaknya akan fokus konsolidasi untuk mempertahankan dan mendorong pemulihan pasar properti sepanjang 2023. REI memproyeksi kondisi di 2020 dan 2023 masih terbilang berat. Di tahun ini, pasar properti kembali diterjang proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi jelang tahun politik. Adapun beberapa tahun ke belakang ini, pengembang kesulitan dengan aturan-aturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK. Salah satunya yaitu terkait peralihan izin mendirikan bangunan atau IMB menjadi perizinan bangunan gedung atau PBG. Di sisi lain, beberapa subsektor properti saat ini masih belum pulih total, seperti perkantoran dan apartemen. Daya beli dua bisnis tersebut masih lemah jika dibandingkan dengan land house atau rumah tapak, hotel, dan kawasan industri. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan harga properti seperti apa. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati untuk indeks harga properti di kuartal 3 tahun 2021 itu persentase sekitar 3,24%, sementara pada kuartal 3 di tahun 2022 perbandingkan secara kuartalan begitu menjadi 4,9% indeks harga properti di Indonesia. Lantas bagaimana dengan penjualan properti? Ini juga perbandingan secara kuartalan. Di kuartal kedua tahun 2022 itu ada kenaikan sekitar 18%. Namun pada kuartal 3 tahun 2022 juga ada pelemahan kembali menjadi 14%. Jadi ya beberapa data terkait dengan kondisi properti dari sisi harga dan juga penjualan properti di Indonesia. Dan untuk membahas tema kita hari ini di mana sektor properti yang optimis menatap tahun 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Harigani, Sekjen Real Estate Indonesia. Ya, halo selamat pagi Pak Harigani. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Hari. Salam sehat juga. Alhamdulillah. Oke, bisa diupdate langsung bagaimana dengan kondisi properti di tanah air saat ini tahun 2022, apakah menjadi tahun pijakan Indonesia dalam menatap tahun 2023 ini? Silakan. Ya, baik. Jadi kita tahu tahun 2022 kemarin properti tumbuh cukup baik ya. Baik dari sisi penjualan unit maupun rupiahnya, terutama di daerah yang mayoritas hampir 70% pasar properti ada di Jabodetabek itu tumbuh sangat baik karena memang tahun kemarin prokes sudah sangat longgar, ya kan. Ya. Kemudian juga kita lihat tahun kemarin itu masih sampai akhir November kemarin dampak dari PPNBP itu yang sangat signifikan. Mengangkat penjualan sektor properti ya. Selain ekonomi makro berjalan sangat baik, prokes sudah sangat dilonggarkan, dan tadi itu dampak dari insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor properti berupa PPN ditanggung pemerintah. Baik, tapi kalau kita lihat besar itukah memang dan sangat signifikan nampaknya dari insentif perpajakan PPN-DTP yang diberikan oleh pemerintah di sektor properti, adakah mungkin disumbang oleh subsektor lainnya terhadap sektor properti? Ya, jadi memang banyak hal yang sangat mempengaruhi perkembangan sektor properti. Dari sisi insentif sektor pembiayaan aja tadi dari perbankan itu selama ini loan to value ratio-nya juga pemerintah sudah mendukung itu. Tapi rupanya karena kemarin kita masih pasca pandemi banyak sekali yang terdampak dari sisi pengembang maupun dari sisi konsumen, sehingga pemerintah perlu sampai menambah insentif berupa PPNDTP. Dan alhamdulillah itu dirasakan sekali oleh teman-teman pengembang ya. Saya ketemu dengan begitu banyak pengembang yang menengah maupun yang besar.
Jadi stok-stok mereka di rumah tapak maupun rumah apartemen itu terjual berkat PPNDTP. Itu yang laporan yang kami terima dari anggota kami. Oke, lantas bagaimana dari teman-teman pengembang dan juga pelaku industri properti dalam menatap tahun 2023? Apakah kejadian tumbuh yang cukup signifikan di tahun lalu akan terjadi juga di tahun ini, Pak Hari? Iya, satu hal bahwa PPNDTP di tahun akhir 2022 kemarin sudah berakhir November, ya kan? Kami merasa bahwa sektor properti sudah berkembang, ya kan? Ekonomi juga sudah berkembang, tapi tentunya pertumbuhan itu belum normal seperti sebelum pandemi, gitu ya. Jadi sesungguhnya kami masih memerlukan perpanjangan dari PPNDTP, dan kami sudah bersurat menyampaikan kepada pemerintah di awal tahun ini untuk perpanjangan PPNDTP itu. Tapi kami juga banyak hal yang membuat kami juga optimis dengan sektor properti adalah bahwa pertumbuhan ekonomi kita, kalau dunia mengalami resesi 2,3%, tapi Bank Dunia kan memperkirakan 2023 ini kita masih tidak resesi, tapi hanya mengalami perlambatan, masih sekitar 4,8%. Buat kami itu suatu kabar baik, apalagi kita lihat kebijakan pemerintah selama ini sudah on the right track, ya kan? Kita tidak hanya tergantung pada sektor-sektor komoditas, ya kan? Kelapa sawit, batu bara dan lain-lain, tapi juga hilirisasi industrinya juga sudah berjalan dengan baik. Kita merasakan hal tersebut, dan kami merasa bahwa 2023 ini pengembang menjadi lebih optimis, karena itu banyak sekali pengembang-pengembang yang melakukan pameran-pameran properti. Saya sudah menghadiri hampir 17 pameran properti di seluruh Indonesia pasca pandemi ini. Itu menunjukkan optimisme dari kami. Gitu. Baik. Tadi dari sisi kebijakan fiskal ya dari sektor perpajakan juga menjadi salah satu pendorong. Kemudian di moneternya Bank Indonesia tidak agresif lagi dalam menaikkan suku bunganya, bahkan kemarin sudah menahan lagi di 5,75. Apakah ini juga menjadi angin segar di tahun 2023? Tahan dulu jawabannya Pak Hari, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kembali kita berbincang terkait dengan sektor properti di tahun 2023. Tadi beragam kebijakan dari fiskal, moneter ini menjadi salah satu penopang juga kinerja produksi, kemudian penjualan sektor properti di tanah air. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Gani, Sekjen Real Estate Indonesia. Ya, Pak Hari, kalau kita cermati dengan langkah kebijakan pemerintah fiskal, moneter, kemudian kemarin Bank Sentral menahan suku bunga acuan di 5,75%. Lagi-lagi, apakah ini menjadi angin segar juga bagi sektor properti kita? Ya, tentunya begitu ya. Kami berterima kasih sekali. Dan memang sejak setahun yang lalu ya, BI suku bunga acuan BI naik pun bank itu sama sekali tidak menaikkan suku bunga yang terkait dengan sektor properti, begitu ya. Itu menunjukkan bahwa ya di samping karena mereka masih liquid gitu ya, mereka tahu juga bahwa ini sektor properti ini kan kita baru bangkit dari pasca pandemi ya. Jadi perlu didukung lah ya kan dengan kebijakan yang kondusif, begitulah. Jadi perbankan sampai hari ini alhamdulillah sangat suportif ya secara umum terhadap perkembangan sektor properti, meskipun masih ada hal-hal yang masih kita perlu maksimalkan dukungan dari perbankan itu gitu. Berarti masih tetap konsisten begitu ya dengan ditahannya suku bunga pinjaman ataupun pembiayaan dari perbankan di tanah air, dan ini salah satu juga yang mendorong angka penjualan properti di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dengan permasalahan yang terjadi begitu dalam beberapa waktu terakhir terkait juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini dari izin mendirikan bangunan yang ada peralihan menjadi PBG atau perizinan bangunan gedung, ini seperti apa Pak? Apakah sudah ketemu ada titik solusi yang diberikan? Ya, jadi sampai hari ini sudah ada, intinya gini, PBG itu kendalanya kemarin karena ini aturan baru, terus diikuti oleh aspek hukum yang baru juga. Dulu IMB itu, PBG ini kan pengganti IMB. IMB sudah settle, sudah ada perda IMB-nya di seluruh kota kabupaten Indonesia. Nah, kemarin kendalanya karena PBG baru, harus dibuat perda yang baru. Perda itu kan harus diproses di DPRD, ya kan?
Perda itu juga harus memerlukan dana untuk membuatnya, Oke. ya kan? Itu yang menjadi hambatan. Makanya tahun lalu itu kita coba mendorong kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri Perekonomian, dan akhirnya Mensekap itu mengeluarkan kebijakan bahwa sementara PBG itu bisa diterbitkan dengan memakai Perda IMB. Oh, Begitu. oke. Meskipun banyak kepala daerah yang tetap belum berani Oh, karena takut terkait dengan masalah hukum gitu ya kan. iya. Tapi per hari ini sudah ada 120 kota kabupaten yang sudah punya Perda PBG, alhamdulillah, dan sesuai dengan amanah dari surat Mensekap itu akhir tahun 2023 seharusnya seluruh kota kabupaten sudah mempunyai Perda PBG. Begitu. Oke. Dan kalau kita lihat bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pengembang properti di wilayah masing-masing tadi begitu. Apakah justru itu sudah tidak menjadi tantangan tersendiri jika ya ini akhirnya kita bisa ngebut lagi di tahun 2023 ini? Ya, benar sekali. Jadi perizinan itu intinya kan ada di daerah ya. Iya. Sementara kemarin Perpu Cipta Kerja itu dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi masih ada gap pemahaman di daerah tentang substansi daripada Perpu Cipta Kerja ini. Nah, mereka sendiri masih perlu sosialisasi terus. Saya tahu sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah pusat, tapi masih sangat belum cukup. Perlu, karena banyak masalah teknis ya. Belum aplikasinya banyak sekali yang dikenalkan ya kan, aplikasi Jistaru di ATR, aplikasi yang di Amdalnet, di Menklhk ya kan, aplikasi yang terkait dengan SIMPG di PUPR ya untuk PBG begitu ya. Itu semua tidak semuanya mereka langsung memahami ya, perlu dibantu. Nah, jadi memang kita ini kan kalau REI ini kita ada kami dari DPP dari pusat, kemudian di daerah ada DPD ya kan, ada DPD yang membantu. Nah, kami baru kemarin tanggal 15 mencoba mengambil inisiatif melaunching namanya Helpdesk Perizinan untuk membantu anggota kami, khususnya anggota REI saja ya kan. Kalau ada masalah-masalah masih ganjalan-ganjalan tentang perizinan tadi, tidak ada PBG, ada juga KKPR, ada AMDAL ya kan. Itu bisa dibantu dengan helpdesk perizinan itu. Helpdesk perizinan itu kami bentuk dibantu oleh 5 kementerian, PUPR, ATR, BKPN, KLHK, ya, dan satu lagi saya lupa. Jadi itu dibantu. Jadi kalau ada hambatan-hambatan di daerah, kami membantu melalui helpdesk perizinan ini. Begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi jenis properti, produk properti begitu yang mendominasi, yang masih menjadi andalan di tahun ini, jenis yang seperti apa, kemudian harganya bagaimana? Kemarin kan juga sempat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah begitu untuk rumah-rumah menengah ke bawah kan ingin ada penyesuaian harga di sana. Bagaimana dengan jenis-jenis produk properti lainnya nih Pak Hari? Ya, jadi begini, secara umum properti sekarang ini masih baru tumbuh dan masih sangat mempertimbangkan kami semua juga dari pengembang ya, bahwa ada faktor ketidakpastian global yang pasti akan berpengaruh terhadap kondisi di Indonesia juga, ya kan? Jadi kami sepakat bahwa sektor properti yang paling aman adalah kita main di landed housing atau rumah tapak. Itu kami sepakat. Sejak tahun lalu kami fokus ke sana. Rumah tapak itu menjadi fokus kami. Rumah tapak ada 2, rumah tapak komersial, rumah tapak rumah subsidi. Nah, rumah tapak rumah subsidi memang sejak 3 tahun yang lalu harga baru harganya belum naik-naik, dan kami menunggu harga baru dari pemerintah yang dijanjikan itu akhir Februari ini akan terbit. Mudah-mudahan. Kami terakhir bulan lalu ketemu dengan Badan Kebijakan Fiskal di bawah Kementerian Keuangan, itu akan terbitkan. Tapi sektor properti lainnya non rumah yang baru mulai bergulir ada tentunya perhotelan, pusat perbelanjaan. Yang belum bergulir adalah office dan apartemen. Itu yang kondisi yang terjadi saat ini.
yang juga sudah bergulir bagus kawasan industri dan logistik. Begitu. Oke, terakhir bagaimana dengan upaya pemerintah sendiri yang diharapkan seperti apa begitu? Apakah insentif PPNDTP juga potensinya akan berlanjut lagi di tahun 2023 atau Anda masih perlu ada kawalan khusus lagi nih dari insentif fiskal maupun moneter pemerintah? Ya, jadi kami sudah bersurat untuk pemerintah memperpanjang PPNDTP tersebut, ya. Dan kelihatannya semoga ada angin segar begitu ya. Tapi di samping itu kami juga mungkin dalam waktu sangat dekat ini kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan PPN free untuk rumah sampai harga 300 juta untuk rumah MBR. Oke. Ya, ini kami juga minta terutama untuk menangkap pasar-pasar milenial yang income-nya 8 juta sampai 20 juta. Ini adalah pasar yang sangat besar, ya, pasar milenial ini pasar yang sangat tumbuh, pasar yang sangat butuh rumah. Itu yang kami lihat. Oke, itu dia. Berarti memang masih banyak ya beberapa gap yang harus segera diisi tentunya untuk menjaga kinerja dan performa juga ini dari industri properti di tahun 2023 ini, begitu ya Pak Hari ya? Ya. Baik, Pak Hari, terima kasih banyak Pak. Sukses terus untuk industri properti di Indonesia pada tahun ini dan juga tahun selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hari. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.